Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan persamaan garis yang sejajar dan tegak lurus ya, dari persamaan garis yang lainnya di sini. Di sini ada dua buah soal, yang satunya adalah tentang persamaan garis yang sejajar, kemudian yang soal yang kedua adalah tentang persamaan garis yang tegak lurus di sini. Mari kita selesaikan bersama untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama di sini, tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis 2x ditambah dengan 3y ditambah dengan 6 sama dengan 0. Dan melalui sebuah titik yaitu negatif 2,5. Nah, di dalam menentukan persamaan garis yang diketahui persamaan garis yang lainnya, langkah yang pertama adalah tentukan gradien dari persamaan garis yang diketahui di sini. Di sini saya tuliskan dulu persamaan garisnya yaitu 2x ditambah dengan 3y ditambah dengan 6 sama dengan 0. Kita tentukan gradiennya. Nah, menentukan gradien dari persamaan garis ini atau model seperti ini, maka kita tentukan dulu A-nya. A adalah koefisien dari X-nya di sini yaitu 2. Kemudian B-nya adalah koefisien dari Y-nya yaitu 3. Sehingga menentukan gradien dalam bentuk persamaan seperti ini, maka M sama dengan min A per B. Maka sama dengan negatif A-nya adalah 2 per B-nya adalah 3. Ini gradiennya, ini gradien yang pertama atau gradien dari persamaan garis yang diketahui di sini. Nah, di sini syaratnya adalah sejajar. Syarat sejajar bahwa persamaan garis yang sejajar maka memiliki gradien yang sama, bahwa M2 atau gradien dari persamaan garis yang akan kita cari maka sama dengan gradien dari persamaan garis yang sejajar di sini, sama dengan M1, maka sama dengan gradiennya adalah negatif 2 per 3. Setelah diketahui gradiennya, maka kita bisa mencari persamaan garisnya. Persamaan garis yang melalui titiknya yaitu negatif 2,5. Ini sebagai X-nya, X1, ini sebagai Y1-nya. Persamaan garis yang melalui sebuah titik dan sebuah gradien, ini gradiennya, maka persamaannya adalah bahwa Y dikurangi dengan Y1 sama dengan M dikali dengan X kurangi X1. Y dan X di sini adalah variabel tetap, maka masih tetap Y, itu Y dikurangi Y1-nya adalah di sini 5 sama dengan M-nya adalah gradiennya di sini, yaitu negatif 2 per 3 dikali dengan X-nya tetap dikurangi dengan X1. X1-nya adalah negatif 2. Sehingga Y dikurangi dengan 5 sama dengan negatif 2 per 3 dikali dengan X min jadi plus ya, plus 2. Maka yang 3 di sini saya geser ke sebelah sana, maka menjadi kali. Sehingga 3 dikali dalam kurung Y dikurangi dengan 5 sama dengan negatif 2 dikali dengan X ditambah dengan 2. Sehingga kita kalikan terlebih dahulu. Ini kali depan, kali belakang. Ini juga sama, kali depan, kali belakang. Sehingga 3 kali Y, maka menjadi 3Y. Kemudian 3 dikali dengan negatif 5, maka negatif 15 sama dengan negatif 2 dikali dengan X, maka negatif 2X. Kemudian negatif 2 dikali dengan plus 2, maka menjadi negatif 4. Sehingga yang ada variabelnya kita taruh sebelah kiri ya. Ini negatif 2-nya pindah ke sebelah kiri, sehingga menjadi negatif 2 pindah menjadi positif atau positif 2X ditambah dengan 3Y sama dengan yang konstan sebelah kanan, sehingga menjadi negatif 4, ini pindah terus kanan menjadi positif 15. Sehingga 2X ditambah dengan 3Y sama dengan negatif 4 ditambah dengan 15, maka menjadi 11. Ini persamaan garisnya. Gampang ya, mudah ya. Kita lanjut untuk yang nomor 2.
Untuk yang nomor 2, tentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus. Di sini syaratnya adalah tegak lurus dengan persamaan garis Y dikurangi dengan 2X ditambah dengan 3 sama dengan 0 dan melalui sebuah titik, yaitu titiknya adalah 4,3. Seperti biasa, tentukan terlebih dahulu gradiennya dari persamaan garis yang diketahui. Saya tuliskan persamaan garisnya bahwa Y dikurangi dengan 2X ditambah dengan 3 sama dengan 0. Kita tentukan A-nya dulu. A-nya adalah koefisien dari X, yaitu negatif 2. Kemudian kita tentukan B-nya. B adalah koefisien dari Y-nya, yaitu 1. Sehingga gradiennya M-nya adalah negatif A per B. Maka sama dengan negatif 2, karena A-nya negatif 2 ya, dibagi dengan 1. Negatif maka menjadi positif 2. 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2. Itu gradien yang pertama. Kemudian di sini diketahui syaratnya adalah tegak lurus. Syarat gradien yang tegak lurus, adalah bahwa gradien yang akan kita cari atau M2-nya sama dengan negatif 1 per M1. Atau gradien yang pertama negatif 1 per M1. Maka sama dengan negatif 1 per M1-nya atau gradien yang pertama adalah 2. Ini syarat tegak lurus ya. Untuk mencari gradien yang dengan syarat tegak lurus bahwa M atau gradien yang kedua atau persamaan garis yang kedua yang akan kita cari sama dengan negatif 1 per M1. Maka sama dengan negatif 1 per M1-nya adalah 2. Setelah diketahui gradiennya, maka bisa kita cari persamaan garisnya. Persamaan garis, yaitu melalui titiknya adalah 4,3. Ini sebagai X1, sini sebagai Y1-nya. Maka persamaan garisnya yang diketahui satu gradien satu titik adalah Y dikurangi dengan Y1 sama dengan M dikali dengan X kurangi X1. Y-nya adalah X, Y dan X adalah variabel tetap, maka tetap Y dikurangi Y1-nya adalah 3 sama dengan M-nya adalah di sini tadi negatif 1 per 2 dikali dengan X-nya adalah di sini tetap X kurangi X1-nya adalah 4. Sehingga 2-nya saya pindah ruaskan ke sebelah kiri sehingga menjadi kali di sini. Maka 2 dikali dengan Y kurangi dengan 3 sama dengan negatif 1 dikali dengan X kurangi 4. Maka ini kali depan, kali belakang, sehingga 2 kali Y, 2Y, kemudian 2 kali negatif 3, maka negatif 6. Sama dengan negatif 1 kali X, maka negatif 1X atau negatif X. Kemudian negatif 1 kali negatif 4, maka positif 4. Sehingga yang ada variabelnya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Negatif X pindah sebelah kiri, maka menjadi positif X ditambah dengan 2Y sama dengan 4, tetap 4. Kemudian negatif 6-nya pindah ruas ke sebelah kanan, maka menjadi positif 6. Sehingga X ditambah dengan 2Y sama dengan 4 tambah 6, hasilnya adalah 10. Ini adalah persamaan garisnya. Mudah ya. Itu cara menentukan persamaan garis yang diketahui persamaan garis yang lainnya dengan syarat saling sejajar atau saling tegak lurus. Kalau saling sejajar maka gradiennya sama. Kemudian kalau saling tegak lurus maka gradiennya adalah gradien yang kedua atau gradien yang akan kita cari sama dengan negatif 1 per gradien dari persamaan garis yang diketahui. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.